Ya, kita mulai. Ya, silakan diperhatikan. Jawab yang true atau false ya. Apakah benar nih comprehension ini? Ya. Yang lain bisa lihat di Google Meet ya. Wait. Laras, luar biasa. Oke, lanjut. Next. Suara berisik ya? Lagi asal nah. Okay, he is brilliant person. He made a plan for Indonesia. He is 7th president of Indonesia. He is B.J. Habibie. True or false? Ayo, let's go. Oke, quickly. Oke, masih laras ya. Oke, good. Next, which one the right statement about the picture? Cepat. Oke. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oh. Oke. Nice. Next. Which one the right of part of a biography? Mana yang bagian yang benar dari sebuah biografi? Kalimatnya mana yang benar? Ayo, yang benar yang mana? Ayo. Oke, congratulations. Masih ada yang salah ya. Denisa udah mendekati. Oke, good. Next, number 8. If you want to write a biography of Insinyur Soekarno, nah, it is a kind of, kalau kamu mau menulis biografi nih, teks nih tentang Soekarno, itu termasuk jenis teks biografi yang bagaimana? Apa popular biografi, historical biografi, literary biografi, or reference biografi? Okay, which one? Okay, it's only one answers the right answer. Okay, it's okay, nggak apa-apa, lanjut.
Yang penting adalah proses ya. Kita belajar bareng-bareng ya. Oke. Ya, next. Laras. Oke. Number 9. An example of popular biography text is Agnes Monica. Benar atau salah? True or false? Ya, ya, ya. Oke, that's right. Benar ya, Agnes Monica termasuk popular biografi karena dia seorang the most what is that? The most popular singer ya. Bagus, good. Next. Kita lihat poin sementara perayaan masih Laras ya. Oke, good. Perayaan poin ini diambil dari kecepatan sama benar ya. Jadi siapa yang paling cepat menjawab itu akan mendapatkan poin berbeda dibandingkan yang lambat ya. Oke, oke, nggak apa-apa. Yang penting adalah proses kita belajar bareng-bareng. Oke ya. Ini yang terakhir ya. Insan Soekarno, Insan dilahirkan, was born in Blitar. Is the sentence form true? Oke. Apakah bentuk kalimat ini benar? Kalimatnya benar nggak kira-kira? Oke, the congratulations for the third place is Denisa. Okay, good. The second place is Dila. And congratulations for the winner is Laras. Okay, give applause. Okay, good. Okay, jadi yang belum bergabung nanti bisa ikutan bareng ya. Okay. Iya. Oke, Mister. Thank you. Sekarang Thank you, boleh, Miss. apa? We'll continue the tutorial. Okay, guys. Open your camera. Buka kameranya. Kita akan mulai ya pembelajarannya. Nah, sekarang saya minta dari kalian coba kira-kira kita mempelajari materi apa hari ini? Ada yang tahu? Silakan. Kalau yang mau menjawab silakan acungkan tangannya dulu ya. Di situ ada raise hand. Silakan raise hand dulu. Oke, Fadilah. Oke, please Fadilah, open your mic. Tentang biografi. Oh, tentang biografi. Oke, good. Nah, apalagi ada yang mau menambahkan? Thank you, Fadilah. Silakan yang mau menambahkan siapa? Ada yang mau mengacungkan tangan lagi? Ada yang mempelajari biografi katanya hari ini. Oke. Oh, ada yang nanya nanti belajar bahasa Inggris katanya. Iyalah belajar bahasa Inggris ya. Oke. Biografi ya. Oke. Nah, sekarang teman-teman di rumah apa kabar nih? Sehat semua? Sehat ya, semoga sehat semua ya. Sehat. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah ya. Oke. Semoga dengan pembelajaran jarak jauh ini tidak mengurangi semangat kalian ya. Oke. Nah, ini biografi ini adalah salah satu jenis teks ya. Teks recount. Mungkin teman-teman dulu di kelas 11 pernah belajar yang namanya recount text ya. Nah, recount text itu salah satunya adalah biografi. Recount text itu apa sih? Sudah tahu belum recount text itu apa? Coba. Apa coba recount text? Belum, Ayo. Sir. Nah, tadi kan ada materi itu di situ. Nah, recount text itu apa sih? Coba. Boleh searching di Google, boleh. Tanya teman boleh, Noel temennya yang di sebelah tuh, nggak tahu bukan teman, tukang ojek, salah kan? Nah. Boleh siapa aja ditanyain ya. Oke, apa tuh recount text? Coba cari tahu, coba. Yuk, cari tahu yuk. Dia adalah jenis teks, ya betul jenis teks ya. Oke, nah tapi jenis teks yang bagaimana gitu ya? Oke, yuk. Sebelum kita masuk ke materi yang sesungguhnya yang dalam bentuk bahasa Inggris ya, kita hari ini hanya pengenalan saja, jadi tenang aja. Nggak usah takut salah. Oke. Pengalaman pribadi itu gak sih, Oh, Sir? pengalaman pribadi. Benar nggak sih, Pak? Rekonteks pengalaman pribadi, Pak? Konteks itu bukan Pak mengingat. Enggak. Apa, Putri? Pengalaman pribadi. Mengingat Pak. Mengingat masa Reconteks. lalu. Bukan.
Mendeskripsikan sesuatu yang terjadi, Ban. Mendeskripsikan sesuatu yang terjadi. Kalau kata mendeskripsikan nanti masuknya nanti ke deskriptif teks ya. Tapi intinya saya mengerti maksud kalian ya. Intinya adalah recount text itu adalah dalam bentuk kata kalimat untuk mengulang kejadian yang lalu ya. Nah, kenapa sekarang salah satunya adalah biografi? Karena biografi itu adalah salah satu jenis teks recount yang menjelaskan tentang kisah seseorang ya. Nah, dari kisah seseorang itu bermacam-macam. Nah, oke. Sebentar. Saya juga lagi ini nih. Jadi bermacam-macam untuk beberapa hal yang hubungannya dengan bentar. Saya buka dulu. Saya sambil webinar juga nih soalnya. Mana. Oke guys, jadi nanti teman-teman semua belajar tentang biografi itu apa? Biografi itu adalah salah satu non-fiction text. Berarti artinya apa? Non-fiction. Non-fiction berarti bukan sebuah kisah fiksi. Jadi itu benar-benar kisah nyata yang Kisah nyata. Ya, betul. Kisah nyata, betul ya. Oke, kalau legenda bisa masuk nggak ke biografi? Legenda Bisa. Danau Toba. Oh bisa bener. Danau Toba, legenda Danau Toba bisa masuk. Oh, itu enggak. Bisa. Nggak tahu deh. Oke. Ya. Oke, gini. Itu kan Tidak ada yang salah ya, semuanya benar. Itu memang benar sebuah kisah, sesuatu kisah yang digambarkan masa lalu, benar ya. Tapi masa lalu tersebut ada yang sifatnya fiksi, ada yang sifatnya fakta. Fakta itu berarti harus didukung dengan nilai-nilai sejarah. Nilai apa? Sejarah. Sejarah ya, historical teorinya harus ada. Nah, jadi recount text itu bermacam-macam. Ada recount text yang sifatnya pribadi, kita menceritakan kisah kita pribadi. Nah, yang masuk di sini adalah biografi. Biografi berarti harus benar-benar sesuai dengan kaidahnya, gitu ya. Nah, biografi itu apa aja? Nah, boleh sambil nyatet nggak apa-apa ya. Dimatikan kameranya nggak apa-apa. Oke. Biografi itu bagian-bagiannya bisa menceritakan seseorang dimulai dari tempat dia dilahirkan, terus tempat dia wafat dan lain-lain. Dari mulai dia lahir sampai wafat menjelang meninggal atau wafatnya seseorang yang kita anggap dia sosok yang pantas untuk menjadi seseorang yang dikisahkan dalam bentuk biografi. Nah, apa aja event-event atau kegiatan yang mungkin kita harus gambarkan. Nah, ini yang harus kita tahu. Jangan sampai semua cerita terus kita karang dalam bentuk biografi teks, tidak. Tapi kita masuk disebut dengan major event. Major event itu hal-hal yang utama atau kejadian yang kita bisa ceritakan. Contoh, saya ambil satu gambaran ya. Nih, coba lihat gambar ini. Coba lihat gambar ini. Saya cari di Google aja deh. Nah, kalau Anda lihat gambar ini, apa yang Anda... Oke, nah, saya share ya gambarnya ya. Oke. Kalau kamu lihat gambar ini, nah, apa yang ada dalam pikiran Anda? Nah, udah lihat belum? Sudah lihat belum? Presiden. Sudah lihat belum? Presiden. Presiden. Oke. Orang penting. Presiden pertama. First President ya. Oke. Whose name? Insinyur Soekarno. Insinyur Soekarno, betul ya. Nah, kalau dari sini teman-teman bisa lihat kan bahwa dari gambarnya kita udah tahu nih major event berarti kisah-kisah yang memang mengandung utamanya. Tadi udah jelas salah satunya tuh ya Presiden RI ya. Nah, kita udah ambil gambar tuh sejarah dia menjadi sosok presiden satu. Apalagi selain jadi presiden, dia sosok yang bagaimana yang sebagai nilai historinya di mana selain presiden ya? Pahlawan. Tokoh pahlawan. Iya. Dia adalah salah satu orang yang Pejuang Indonesia. Pahlawan Proklamator kemerdekaan ya, betul. Iya, betul Putri, Faiza, Sarah, Fadila, oke good. Nah,
sekarang kalau kalian lihat dari event ini, ya, berarti banyak hal yang kita bisa ceritakan tentang biografi sosok Insinyur Soekarno ya. So, wait a minute. Ada yang baru masuk grup. Oke. So you can tell everyone here about who is the Soekarno in the biography text ya. Oke. In the biography text, there should be a popular person, a historical person, what else? A reference person. Orang-orang yang benar-benar reference itu apa? Reference itu berarti orang yang banyak direferensikan menjadi orang yang memang pantas untuk diceritakan. Mister Bagus bisa nggak diceritakan? Kan nggak kenal nanti orang lain. Tapi kalau biografi itu dimasukkan sebagai dasar bahwa sejarah SMK Insata Saka bisa nggak? Bisa. Ya, Pak Endar Satrio misalkan diagendakan bahwa historicalnya Insata Saka Vocational School Teacher. Bisa, tapi tergantung kaidahnya itu masuk kemana ya. Oke. Nah, terus apalagi yang bisa dimasukkan selain event major, yaitu timeline. Timeline itu penting ya. Timeline, what is timeline? Timeline is you can tell about the time in the year, in the month, in the date, tanggal, bulan, tahun. What is the event? What is the event timeline? Jadi timeline itu diambil dari event-event yang kita mau ceritakan. Kayak tadi dilahirkan, wafatnya kapan, terus kapan dinaikkan menjadi sosok presiden Insinyur Soekarno. Oke, itu namanya timelinenya. Jadi timelinenya harus urut ya dari awal sampai akhir. Nah, selanjutnya apa? The education background. Oke. Nah, backgroundnya harus jelas nih, pendidikannya apa. Gambaran saja secara singkat ya. Oke. Family juga sama secara singkat. Okay, where's Insinyur Soekarno come from? Where's the family? Whose father? Whose mother? Gitu ya. Who's the wife? Siapa istrinya? Oke. Okay. Nah, dan lain-lain. Itu penting diketahui karena pasti banyak orang yang bertanya tentang hal itu. Selanjutnya, work atau professions, pekerjaan itu juga masuk. Nah, karakter masuk. Insinyur Soekarno itu bagaimana sih? Sosoknya bagaimana coba? Ada yang bisa jelaskan? In bahasa or English is okay. Insinyur Soekarno itu bagaimana karakternya? Oh, Mbak. Dia bagaimana sih, Fadila? Bijaksana. Okay. Terus Bijaksana ya. Sana. Kalau bijaksana kira-kira. Oke, bijaksana bahasa Inggrisnya apa? Wise ya. Wise itu bijaksana. W-I-S-E, wise. Itu bijaksana. Apalagi? Jiwa kepemimpinan. pemberani. Memiliki semangat juang yang besar. Oke, that's right. Oke, good. Sifat kepemimpinannya yang bagus. That's right. Oke. Sifat kepemimpinannya yang bagus. Tapi banyak yang sudah tahu kan, sudah mengenal, jadi bisa dimasukkan kategori untuk part of biografi, bagian-bagian biografi ya. Coba diulangin yang pertama apa tadi? Birth and death ya. Apa tadi? Lahir dan wafatnya kan. Yang kedua apa tadi? Major events ya. Yang berikutnya timeline. Berikutnya lagi apa? Education. Terus family. Work ya, pekerjaannya, work and professionnya. Terus karakter. Oke, good. Yang terakhir, yang terakhir adalah quotes. Apa tuh? Quotes. Apa quotes? Kira-kira quotes apa tuh? Kata-kata. Quotes itu adalah kata-kata. Hah? Iya, apa? Kata-kata yang kutipan. Kata-kata Yang motivasi. Iya, motivasi, kutipan, betul, kutipan ya. Jadi kamu ambil kutipannya dari Insinyur Soekarno, dimasukkan ke dalam bentuk biografi. Ya, kutipan Insinyur Soekarno banyak beredar di mana-mana dan sangat luar biasa. Jadi bisa diambil, bisa ya, salah satunya. Jadi description dari sebuah person life atau description yang menjelaskan adalah biografi. Coba ulangin. Description dari kehidupan orang lain ya, yang ditulis oleh orang ketiga. Orang ketiga itu siapa ya? Orang yang tidak berhubungan dengan
beliau. Jadi bukan beliau yang menulis langsung, tapi adalah kita. Good. Nah, jenis dari susunan, sekarang kita masuk ke structure ya. Nah, kita masuk structure, biar lihat nih, saya kembalikan dulu. Structure. Nah, teman-teman, kalau tahu structure recount text yang kemarin dari pelajari kelas 11, seharusnya sudah mengenal ini ya, cuma is okay nggak apa-apa. Kita pelajari lagi, karena itu penting buat kita semua ya. Oke. Ya soalnya kemarin Mister gak terlalu apa sih di pedalam banget gitu loh Mister di materi kemarin kelas 11. Kenapa? Di pedalam gitu Kenapa, dari kelas 11. Oh, is okay, nggak apa-apa ya. Yang penting kita belajar bareng-bareng. Di sini nggak akan diukur kalian mampu tidak, tapi mau belajar ya. Jadi intinya begitu aja. Is okay, nggak apa-apa ya. Oke. Sekarang kita lihat nih. Kamu lihat, perhatikan baik-baik gambaran ini. Oke. Oke guys, listen. Saya ganti. Belum saya keluarkan. Sabar, bilang sabar. Tenang. Sabar. Aduh, saya sorry nih, saya dua nih Google Meet yang dari pelatihan saya juga ini jadi bergabung. Jadi saya telinganya nyambung sana nyambung sini. Oke, so listen. Udah kelihatan ya? Ya. Oke, maaf saya langsung menggunakan gambar ya. Oke, jadi di gambar ini kalian bisa lihat bahwa dalam recount text itu berarti kita menceritakan event-event orang lain. Perempuan jago ngomongin orang lain kan? Oh iya. Enggak, just kidding. Itu cuma bercanda aja, jangan dimasukin hati. Oke, so recount itu adalah sebuah proses manakala Anda menceritakan diri pribadi atau orang lain ya. Tapi kalau recount di dalam bentuk biografi berarti kita menceritakan orang lain ya. Nah, yang pertama yang harus kalian tahu adalah bagaimana cara structure atau nyusun. Kalau tadi kan Mr. Bagus kasih tahu isinya ya. Isinya tadi apa aja yang harus dibuat. Tadi kayak tempat kapan dilahirkan, kapan dia wafat dan lain-lain, itu isinya. Tapi bagaimana strukturnya, urutannya, cara membuat teksnya. Nah, cara membuatnya adalah you must know about how to create the title based on the biography. If you want to tell about Insinyur Soekarno as a president, a first president of Indonesia, so berarti judulnya bisa kemungkinan adalah Insinyur Soekarno, that's right ya, betul kan? Nah, atau bisa lain-lain. Kira-kira judulnya apa kalau misalnya Insinyur Soekarno, apa judul yang lain? Nggak harus pakai nama ya, so apa coba? Misalkan contoh, Bapak, iya betul, Bapak Kisah sang proklamator. Iya betul, that's right. Oke, berarti anak-anak bisa bagus, udah pintar-pintar semua nih. Ya, oke. So itu judulnya. Yang kedua apa? Orientation. Nah, udah kelihatan ya ada orientation situ ya? Kelihatan nggak? Ya. Kelihatan Pak. What is orientation? Orientation adalah pembuka awal. How you what is it? How to open the event. Bagaimana cara Anda membuka event cerita awal garis besarnya saja. Jadi bisa disebut rangkuman, bisa sih, tapi tidak merangkum dalam sudut pandang yang langsung kita menyimpulkan ya. Di situ lebih cenderung ke deskripsi singkat. Contoh begini. Insinyur Soekarno kan tadi kamu udah bilang presiden ya, berarti dia sosoknya bagaimana? Berarti kamu ambil objektifnya saja. Misalkan contoh, beliau adalah sosok orang yang sangat bersahaja dan sangat sangat what else? Apalagi kira-kira yang bisa masuk menjadi objektif sales sebelum masuk ke event? Apa coba? Gambaran singkat tentang Insinyur Soekarno supaya orang lain tertarik mau baca eventnya. Nah, apa coba? Kalimat pendek. Cukup satu kalimat coba. Siapa yang mau coba? Kalau lihat di contoh sini, kalau lihat di contoh yang di sini, ini ada at the beach ya, at the beach judulnya kan. Nah, ini recount-nya lebih masuk ke pengalaman sendiri, bukan dalam bentuk biografi. Kenapa saya ambil ini? Karena ini materinya ada di kelas 11. Jadi teman-teman pasti udah pelajari sebelumnya seharusnya ya. Jadi di sini kamu lihat orientation-nya adalah my friends and I went to the beach on Saturday ya. Berarti artinya
dia akan menceritakan apa di sini? Menceritakan apa liburannya dia di pantai. Oke. Berarti secara tidak langsung orientationnya dia memperkenalkannya itu. Nah, jadi kalau Insinyur Soekarno misalnya, gimana? Kalimat bahasa Indonesia-nya is okay. If you want to try bahasa, no problem. Insinyur Soekarno, beliau merupakan suatu pahlawan yang sangat berjasa. Oke, betul. Oke, that's good. Pejuang proklamasi negara Republik Indonesia. Oke, jadi saat kamu masuk ke orientation, usahakan tidak mengandung event ya, tidak mengandung event. Mr. Endar Satrio. Oke. Nah, setelah itu masuk ke event. Di eventnya, barulah kamu masuk ke cerita-cerita yang dari awal. Dilahirkannya, terus dia proses dia mengenyam pendidikan dan lain-lain. Sampai di ending. Nah, endingnya apa kira-kira isinya? Akan menyimpulkan ya, kesimpulan akhir ya. So, itu kalau bisa ada quotes. Nah, quotes-nya berarti sesuaikan dengan apa yang kalian ceritakan. Kalau Insinyur Soekarno quotes-nya apa, misalkan kamu bisa ambil. Oke. Nah, selanjutnya teman-teman, ada yang mau bertanya sebelum kita lanjut? Kita akan masuk ke grammar-nya. Nah, nggak usah kaget nanti grammar kayak gimana. Grammar gampang. Oke, ya. Ayo apa kira-kira yang mau diceritakan? Silakan yang mana? Ayo. Biografi itu sama kayak biografi. Hah? Gimana, Nak? Maaf. Halo? Ayo, siapa yang mau coba? Mister, Bila mau nanya. Ya. Oke, boleh silakan. Geografi itu sama kayak sejarah. Biografi itu sama dengan sejarah. Nah ini nih. Jadi gini, biografi itu masuk sejarah nggak? Iya betul, masuk salah satunya historical. Ya kan saya udah bilang tadi historical text ya. So itu orientasinya bisa masuk ke sana. Gitu. Oke? Paham ya? Oke. So Biografi. lagi yang Berarti silakan. Biografi. berarti sama. Hah? Berarti sama. Apa yang sama? Ini tadi kita bilangnya geografi sama sejarah. Ya. Geografi sama sejarah sama dengan. Jadi gini, sejarah itu apa sih artinya sejarah katanya? Kalau dalam bahasa Inggris kan history ya. So historical. Historical berarti sesuatu yang bersifat nilai-nilai sejarah atau masa lalu. Nah, termasuk apa? Iya, termasuk. Tapi sejarah yang mana nih? Bukan sejarah tempat. Awas. Ini masuknya ke biografi yang hubungannya dengan seseorang. Biografi artinya dia kisah seseorang, bukan tempat ya. Sedang kalau sejarah masih umum. Sejarah itu masih umum. Misalkan sejarah kemerdekaan Indonesia berarti sebuah negara kan. Sejarah sebuah tempat misalnya sejarah Karawang, misalnya sejarah Cikampek misalkan. Sejarah Insan Tazaka Vocational School itu masuknya. Ya, itu place historical. Ini masuknya ke orang. Betul. Jadi biografi itu sejarah tapi lebih ke spesifik yaitu tentang what is that? Person's life gitu ya. Oke. Ada lagi? Sebelum saya masuk ke yang jangan lihat si Elsa sama Aldebaran. Oke, kita lanjut ya kalau belum tidak lagi. Masih hidup sampai sebulan. Isoman. Long COVID. Terus Kelihatan? turun sehingga si CT-nya.
Kita perbesar guys. Oke. Oke, kelihatan ya? Kelihatan tidak, Nak? Kelihatan, Mister. Oke, saya buka WhatsApp dulu. Oke. Nah, teman-teman, tadi yang kamu lihat barusan tadi itu adalah sebagian kecil dari contoh recount text ya. Dan ini sekarang kita masuk ke grammar ya. Grammatically-nya dalam bentuk recount itu seperti apa. Dan kenapa kita masuk ke recount bukan biografi? Kan biografi sendiri itu adalah dari recount. Ya, jadi bentuk dasarnya adalah recount text ya. Oke, wait a minute. Oke. Saya kirim ini kemana? Oke, sambil menunggu, mungkin ada yang mau ditanyakan, silakan dicatat dulu pertanyaannya supaya bisa langsung nanti. Oke. Oke, ada pertanyaan kah? Tidak ada ya, kita lanjut ya. Oke. Nah, teman-teman, jadi ya. Tadi ada nanya. Biografi sama kayak data. Kayak apa sih kayak biodata? Oke, bagus pertanyaannya. Oke. Biodata sendiri itu maksudnya kan untuk penggunaan dalam bentuk bukan teks ya. Jadi biodata itu bukan teks, nah biodata itu bukan masuk teks. Jadi biodata bisa nggak masuk dalam bentuk biografi? Bisa betul. Tapi biodata yang khusus untuk orang-orang yang memang pantas dijadikan biografi. Nah, biografi itu apa aja sih? Nah, ini saya langsung bikin aja deh, jangan yang dulu ya, biar langsung dibuka. Karena kamu udah bertanya-tanya ke arah sana, berarti saya langsung aja. Oke. Biografi itu yang bagaimana sih? Nah, yang seperti ini nih. Saya tunjukkan. Oke, ini aja langsung. Saya buka ya. Perhatikan baik-baik. Semoga kelihatan nama yang di sana ya. Oke. Ini saya keluar. Nah. Oke, udah kelihatan belum? Udah kelihatan? Sudah, Mister. Oke. Nah, tadi nanya kan apa kalau dia biodata bisa nggak masuk ke biografi? Nah, biodata siapa nih masalahnya? Nah, ini perhatikan baik-baik. Biodata seseorang yang sifatnya adalah pertama popular. Popular itu berarti terkenal. Ya. Yang kedua, memiliki nilai historical. Historical biografi berarti memiliki nilai sejarah. Nah, literary. Literary berarti apa? Ayo, literary apa yuk? Sudah tahu belum? Nyata. Literary apa? Hah? Literary apa? Coba cari tahu. Hah? Kenyataan bersifat What is literary? Bersifat? nyata. Kenapa, Nak? Maaf, nggak kedengeran. Sinyal. Oke, intinya literary itu berarti harus segala sesuatu yang sifatnya nyata, fakta, betul. Dia tertulis ya. Oke. Nah, reference berarti yang dia sifatnya itu reservasi. Referensi itu maksudnya adalah dia secara tertulis itu banyak dikategorikan tulisan-tulisan yang memang menjadi sumber keilmuan. Nah, itu referensi biasanya ya. Nah, jadi orang-orang yang pantas untuk dituliskan dan dia memiliki dasar keilmuan yang bisa kita pertanggungjawabkan lah seperti itu. Itu biografi. Jadi kita nggak bisa menceritakan sembarangan orang
dalam bentuk biografi, akhirnya nanti nggak ada referensinya gitu. Sumbernya dari mana ini Pak? Begitu. Nggak ada sumber gitu. Nah, selanjutnya adalah fictional biografi. Fiction apa sih? Fictional itu karangan ya. Jadi berarti bisa dong Pak dalam bentuk karangan biografi itu? Bisa. Cuma ini biasanya dalam bentuk hal-hal yang terbatas saja begitu ya. Nanti kita bahas di pertemuan berikutnya berdasarkan dengan popular, historical, literary, reference, dan fictional. Nah, dari sini teman-teman udah bisa lihat kayak misalnya biodata, bisa nggak Pak sumber biodata bisa dijadikan? Bisa, tapi biodata yang tertentu saja sesuai dengan yang sudah dikategorikan ini ya. Oke, ada pertanyaan lagi? Sebelum kita masuk ke materi berikutnya. Oke. Oke guys, coba yang ini lihat ya. Ini contoh bentuk dari language feature ya. Kita masuk ke language feature sekarang. Sudah lihat belum language feature-nya? Kita lihat. Oke. Nah, dari sini kebaca nggak kira-kira, Nak? Oke. Nah, di sini ada personal story, diary, experiment, retelling event, a biography or autobiography, newspaper, article. Nah, kita sekarang belajar yang mana kira-kira ini? Example-nya. Yang biografi, betul. Nah, ini contoh-contoh yang masuk ke recount ya. Ini udah ada gambarannya kan? Nah, di autobiografi, nah dari structure di atas ini nih, structure. Nah, structure itu berarti apa? Structure tadi kalau nggak salah udah kita ingat ya. Kita masuknya kemana? Oke, kita in chronological order udah masuk. Ya. Recount of event as they occur, itu bisa. A closing statement summing up the main point, ya betul. Jadi kita masuk ke jadi endingnya itu ada statement di mana kalian mengambil gambaran kisah besar dari biografi seorang sehingga pembaca bisa menarik kesimpulan. Apa yang ditarik kesimpulannya? Hal-hal baik pastinya ya dari biografi seseorang itu, gitu ya. Jadi ada yang menjadi bahan inspirasi si pembaca untuk setelah membaca teks tersebut. Gitu. Makanya kebanyakan biasanya menggunakan quote ya untuk bisa membuat si pembaca terinspirasi dari sosok orang yang dibiografikan. Sampai sini paham? Oke. Nah, sekarang language feature atau unsur kebahasaannya. Unsur kebahasaan yang kalian gunakan di sini harus menggunakan past tense. Apa tuh past tense? Nanti di materi berikutnya ya, di pertemuan berikutnya kita akan bahas. Oke, apa tuh past tense? Yang kedua, dia menggunakan first sama third person, orang pertama dan orang ketiga. Sampai sini paham? Ya. Tapi biografi nggak bisa pakai first. Pakainya apa? Third person. Ya, kalau yang first person dia masuknya diary, personal story, eksperimen, retelling event, bisa pakai first karena menggunakan saya kayak tadi tuh, kayak contoh yang tadi The Beach ya. Kayak The Beach itu kan pantai nih, saya pergi ke pantai itu bisa menggunakan first person saya gitu. Tapi kalau third person biasanya menggunakan he. Apalagi selain he? She. Selain he? She. Selain she? It. It. Tuh, selain it? Apa Nama orang. Oh, nama orang, ya betul, nama orang. Selain nama orang? Him. Him. Nah, him itu kan objek. Kita kan ngomongin subjek ya. Nah, yang subjek ini loh. Apa? I kan orang pertama. Mereka. Bahasa Inggrisnya apa mereka? They. They, betul. Jadi, they bisa digunakan sebagai orang ketiga. They, it, he, she ya. Termasuk bentuk nanti ke objeknya ya. Salah satunya itu. Nah, terus language feature atau bagian unsur bahasanya apa lagi? Yaitu menggunakan conjunction. Nah, conjunction apa itu? Kata hubung. Iya, betul. Oke, nanti kita pelajari juga di pertemuan berikutnya ya. Ini fokus untuk di pertemuan berikutnya seperti ini. Nah, selanjutnya ada lagi fokus on specific people or event, not general topic. Berarti ini apa maksudnya?
fokus ke spesifik orang itu. Betul, fokus ke spesifik orang tersebut atau Bukan. iya, kegiatan atau sejarah orang yang dialami ya. Oke, bukan kepada topiknya, topik umum, jangan ya. Oke, ini yang nanti akan menjadi kesimpulan. Nah, nanti tugas kalian simple sebenarnya. Cari contoh satu aja biografi. Nanti pertemuan berikutnya, kalian colong di kelasnya, bikin grup. Ya, nanti setiap grup bergantian, perwakilan aja. Oke, atau enggak perwakilan dari sekarang sementara nih perwakilan kelas deh. Nanti perwakilan kelas MP siapa? MP 2 orang, AK 2 orang untuk mengambil contoh tentang teks biografi. Bebas, siapa saja boleh diambil. Nah, suruh ngapain Pak? Misalnya saya suruh ngapain misalkan. Saya simple. Kenapa itu masuk ke sebagai contoh biografi teks? Apa alasannya, judulnya apa, event yang kamu maksud itu apa saja, bukan berarti harus dibaca ya. Oke, tapi pahami. Oke, nanti akan beberapa pertanyaan yang bisa bagus kasih, tapi kamu intinya membawakan prosedur lagi kan salah ngomongnya, ke biografi teks tersebut. Oke, paham ya? Oke, Sir. Oke, nah silakan nanti kamu dari kelas akuntansi, ketua kelasnya Rena ya? Ya, Sir. Oke, yang manajemen kontrol ketua kelasnya Fadila, leadernya, oke? Ya. What? Oke. Hah? Apa? Ya, Mister Bagus lagi di scan. Ya itu tengahnya pencet. Oke, jadi teman-teman, anak-anak sekalian, silakan nanti kalian pelajari kembali perihal bisa aja kau. Nah, teman-teman ada yang mau tanyakan sebelum kita tutup kelasnya? Tidak ada, Mister. Nah, silakan nanti teman-teman rumuskan di grup kelasnya masing-masing. Pilihlah 2 orang saja deh, nggak usah banyak-banyak ya. 2 orang dari grup kelas akuntansi, 2 orang dari grup kelas manajemen peraturan. Mana aja main terdekat. Besok mencoba mempresentasikan sebuah contoh biografi teks. Bebas pembawanya, terserah. Kalau dalam bentuk slide boleh, betul. Kalau dalam bentuk video boleh Pak, udah dalam bentuk video Pak, nggak nonton misalkan, boleh dalam bentuk video juga. Bebas. Oke, so intinya Anda buat satu contoh biografi teks yang bisa menjadi pemahaman kita bersama. Ya. Oke, bisa dipahami ya. Oke, sebelum kita before we are ending the class to close, so silakan 1 atau 2 orang mengambil garis kesimpulan tentang pertemuan hari ini. Silakan siapa yang mau coba. Boleh unek-unek, boleh gambaran tentang atau pertanyaan boleh, silakan. Karena kita sebelum tutup, biasakan mulai sekarang ambil kesimpulan materi hari ini bahwa kita mempelajari apa, terus harus bagaimana. Oke, ya silakan. Please guys. Sir, saya izin bertanya. Boleh. Faiza silakan. Nanti kita ini 2 orang perwakilannya ini misalkan contoh membuat video untuk penjelasan ini contoh biografi ini. Nah, nanti kan Mister ngasih pertanyaan ke kita. Nanti kita jawabnya, misalkan kita ngumpulin di grup. Terus nanti kita ininya di grup gitu, jawabnya di grup. Atau Mister share dulu pertanyaannya, nanti kita jelasin jawabannya di video. Terima kasih. That's good. Bagus. Oke. Saya tunjukin ini maksud yang saya maksud. Oke guys. Jadi yang saya minta adalah simple, pendek aja. Oke. Oke, sudah keluar belum?
Sudah keluar gambarnya? Oke, sudah keluar gambarnya? Sudah lihat? Sudah, Sir. Sudah lihat? Oke. Nah, jadi teman-teman semua di sini kan sudah tadi saya jelaskan pengertian biografi teks. Penjelasannya seperti apa, karakteristik biografi tadi udah kelihatan kan, apa aja karakteristik yang dimiliki biografi. Terus generic structure tadi susunan. Ada title, terus ada apa lagi tadi? Orientation dan lain-lain. Nah, grammar and language feature-nya juga tadi udah dijelaskan, ya. Jadi dia menggunakan simple past dan lain-lain yang harus digunakan dalam biografi. Nah, terus kamu cari contoh biografi. Ini yang terakhir nih materinya. Contoh biografi itu kalian cari bebas nih. Biografinya itu mau via mungkin kamu dapat dari materi di online dan lain-lain atau di buku, boleh silakan. Yang penting sumbernya jelas. Nah, setelah itu Anda silakan bentuk dalam bentuk mau bentuk video, mau dalam bentuk teks, mau dalam bentuk gambar, ada gambarnya, ada teksnya, but you must explain by yourself ya, dengan oleh diri Anda sendiri. Jadi dijelaskan gitu teks ini. Dibaca dulu atau bagaimana terserah bebas. Intinya bawa dengan menarik gitu ya. Tidak membebani tapi menarik dan langsung ke inti. Oh ini loh, oh begini loh biografi teks. Begitu maksud saya. Oke? Oke. Nah, biografi teksnya nggak usah panjang-panjang, simple aja, dibuat sesimpel mungkin. Intinya nanti teks yang membawakan itu tidak berat, tapi membawa penjelasan yang jelas gitu ya. Oke, jadi nggak harus yang banyak, berat, susah dijelaskan, jangan. Cari yang mudah, yang menurut kalian tuh mudah untuk dipahami kalian, itu yang saya mau. Oke. Jadi inti dari materi ini intinya Anda memahami tentang biografi dan bentuk dasarnya saja. Oke. 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 Jelas ya? Oke, silakan dari ketua kelas mungkin ada yang mau menarik kesimpulan tentang pertemuan hari ini, baik Rena maupun Fadila atau mungkin teman-teman yang lain. Saya persilahkan. If you want to make a conclusion about this meeting before we close the meeting, okay, so please. Jadi gini, please, Rena. pada intinya teks biografi itu kan bertujuan untuk menceritakan seorang ya. Nah, seorangnya itu harus dengan cerita yang fakta gitu, harus sebenar-benarnya. Nah, untuk strukturnya ini terdapat 3, ada orientasi, peristiwa, dan reorientasi. Nah, yang terakhir kita dapat tugas, setiap kelasnya itu membuat contoh biografi. Nah, di mana itu 2 orang per kelas, nanti besok akan dipresentasikan. Oke, good. Oke. That's good. Bagus. Oke. Berarti udah nggak pusing ya. Nah, nanti kalian silakan ambil beberapa cerita atau satu saja, boleh diskusikan di grup kelas kalian. Mana nih yang mau kita ambil nih? Ayo. Jadi ini atas nama kelas loh. Jadi kalau atas nama kelas berarti artinya Anda diskusikan, jangan pribadi. Oke, karena ini tugas kelas. Jadi Anda diskusikan, open your class discussions, and then conclude what is the biography, what is biography to show the class next week, untuk minggu depan, gitu. Oke? Oke, sebelum kita akhiri, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Oke, before we end the class, let's pray together. Thanks, begin. Amin. Oke, semoga ilmunya bermanfaat semua. Salam sehat selalu, sehat, semangat. Oke, fighting. Oke. Oke. Bye-bye. Thank you, Mister. Thank you, Sir. Bye. Mister. Assalamualaikum. Oke, Aili. Salam. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum.